kemarin ada media di India yang menuliskan sesuatu dan itu nyelkit tapi fakta. Jadi dia bilang gini, ketika di India ada Hindu dan Buddha hidup dalam satu komunitas yang sama, mereka baik-baik saja. Kristen dengan Buddha baik-baik saja. Buddha dengan Yahudi dengan Kristen itu juga baik-baik saja. Kemudian Kristen dengan Konghucu itu baik-baik saja. Shinto dengan Konghucu baik-baik saja. Buddha dengan Konghucu juga baik-baik saja. Tapi Muslim dengan Buddha di Myanmar perang. Muslim dengan Yahudi di Palestina perang. Kemudian Muslim dengan Kristen misalkan terjadi perang di mana-mana juga. Kenapa kalau misalkan bagian yang Muslim ada saja seperti itu gitu? Kenapa gak introspeksi diri aja? Kenapa kita ayo berpikir kenapa bisa seperti itu? Kenapa kalau misalkan sama orang-orang non-muslim kita ribut, sedangkan kalau yang non-muslim dengan kita mah ya biasa-biasa aja gitu. Kenapa seperti itu? Dan kalau misalkan kita melihat Muslim di Suriah itu menderita, Muslim di Mesir itu menderita, Muslim di Irak itu menderita, dan bahkan di Indonesia menderita. Coba cek, Muslim di Amerika sangat bahagia, Muslim di Finlandia sangat bahagia, Muslim di Inggris sangat bahagia. Ini adalah penyesatan berpikir yang harus diluruskan. Saya menanggapi video ini bukan soal Muslimnya, seperti secara sweeping statement dikatakan oleh Guru Gembul itu. Shinto itu kalau dengan Buddha akur, Buddha kalau dengan Hindu akur, Kristen kalau dengan Yahudi akur. Tapi kalau Muslim di mana-mana konflik. Di Myanmar Muslim dengan Buddha konflik. Di Palestina Islam dan Yahudi konflik. Jadi dia bilang penyebabnya adalah Muslim. Ini saya bilang sweeping statement itu, pernyataan-pernyataan yang sederhana, yang gegabah, yang menunjukkan kelemahan berpikir. Bahwa sebuah peristiwa sosial, penyebabnya pertama banyak. Kedua tidak sederhana, kompleks masalahnya. Tidak bisa hanya dikaitkan dengan identitas, dengan agama, nggak bisa. Ini harus dipahami benar-benar secara objektif. Kalau dia Muslim, kan dia harus berbicara objektif, bukan harus membela Muslimnya. Kalau salah ya salah saja, tapi pahami masalahnya, kan begitu, supaya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, menjelaskan masalahnya secara benar, objektif dan adil, kan begitu harusnya. Ini juga yang mendorong saya mengomentari pernyataan-pernyataan dia, karena pernyataan-pernyataan dia itu gegabah dan tidak kritis, sehingga dia enak saja menyatakan sumber semua masalah dari konflik-konflik itu Muslim. Kan ngaco kalau begitu, tuh enggak? Di mana ngaconya? Dikaitkan dengan identitas agama. Kalau dikaitkan dengan identitas agama, wah ini kalau diperdalam, agama mana yang paling banyak merusak kemanusiaan di muka bumi ini, menyebabkan perang, kolonialisme, penjajahan? Agama mana? Kan begitu. Jadi mengaitkan sebuah peristiwa dengan identitas agama itu sudah salah. Berpikir sederhana gitu. Karena sekali lagi relasi-relasi masyarakat itu kompleks, tidak bisa disederhanakan dan tidak bisa dipahami dengan sederhana. Apalagi kemudian menimbulkan kesan bahwa Muslim itu selalu menjadi sumber masalah. Dan kenapa saya persoalkan ini? Karena kaitannya dengan Islam sebagai ajaran agama yang benar. Karena mereka Muslim, kaitannya dengan Islam. Kalau begitu Islam menjadi sumber masalah. Karena itu Islam mengajarkan kekacauan, mengajarkan kerusuhan sosial dan sebagainya, kan begitu. Tuh kan dari cara berpikir itu saja sudah ketahuan tuh ngaconya berpikir begitu. Tuh enggak? Nah, Guru Gembul sebagai seorang Muslim harusnya bukan berpikir sederhana seperti itu yang menunjukkan kurang kritis gitu. Harusnya berikan pandangan perspektif yang menjelaskan secara sosiologis agar orang paham bahwa itu sebenarnya bukan agama, bahwa itu sebenarnya bukan identitas agama gitu. Bahwa keberagaman itu menimbulkan konflik, ya. Bahwa dampak dari orang beragama yang berbeda-beda itu menimbulkan konflik, ya. Tapi konfliknya bukan karena agama. Tidak ada konflik karena agama, yang ada itu konflik karena politik, karena gesekan-gesekan sosial, karena faktor-faktor sosiologis dan politik terutama. Itulah kesalahan berpikir yang fatal itu. Nah, sebelum lanjut nanti saya akan mempreteli pikiran Guru Gembul satu-satu ya. Saya akan tampilkan dulu contoh lain. Saya pernah berdebat dengan seorang pentolan Islam liberal, yaitu Ahmad Sahal, ya, yang dulu sering menulis kolom di Tempo, menulis di Kompas, dan sebagainya. Pemikirnya lah, pemikir muda Islam liberal. Nah, pada bulan Desember 2011, dia menulis status ya tentang tirani mayoritas terhadap minoritas. Nah, status itu kebetulan saya baca, lalu saya tanggapi, kemudian menjadi diskusi panjang. Di mata saya, dia sederhana berpikirnya. Seperti Guru Gembul tadi,
berpikir simplistis, menyederhanakan masalah. Sebagai kasus yang sama dengan Guru Gembul, saya bacakan melalui video ini. Ini tulisan kenangan perdebatan saya dengan Ahmad Sahal dari Islam Liberal, Desember 2011, tentang tirani mayoritas. Awalnya saya mengomentari status Sahal yang men-share sebuah berita di Mesir. Kemudian jadi diskusi panjang yang ujungnya dia mengakui kesalahan pikirnya. Tulisan ini saya kasih judul Adil Melihat Kasus Mayoritas Minoritas. Ahmad Sahal menulis status begini di Desember 2011 itu. Indonesia mestinya meniru Mesir dalam soal pelindungan terhadap minoritas. Di Mesir, orang Islam sebagai mayoritas yang menyerang warga Kristen Koptik minoritas dijatuhi hukuman mati. Nah, Sahal menulis status ini sambil men-share beritanya gitu ya, dulu itu. Nah, saya membaca berita itu kemudian membaca status ini. Lalu saya berkomentar. Tak ada yang perlu ditiru oleh Indonesia dari Mesir soal ini. Di Indonesia tidak pernah ada penyerangan pada kaum minoritas atas nama mayoritas. Dan itu tidak akan pernah ada. Itu gendeng namanya. Setiap konflik agama ada akar-akarnya tersendiri yang harus diperiksa secara akurat dan objektif. Dan akar semua peristiwa itu tidak sama. Hukum harus berlaku tanpa pandang bulu. Yang harus dibela bukan minoritas atau mayoritas, tapi yang benar. Kalau kita minority minded, sikap dan pandangan kita tidak akan objektif. Baca kutipan berita itu. Mahmud Abdel Nasir terbukti bersalah menyerang pemukiman warga Koptik yang menewaskan 2 orang pada November 2011. Aksi kekerasan muncul setelah seorang pria Koptik memukuli adik Abdel Nasir hingga tewas setelah berselisih terkait penggunaan jalan desa. Penyebabnya kan soal penggunaan jalan desa yang awalnya menyerang hanya seorang, kemudian berkembang jadi massa. Di Indonesia, ini kan persis dengan tawuran atau konflik antar geng yang pemicunya dari ketersinggungan individu. Peristiwa di atas tak ada hubungannya dengan agama. Yang ada adalah yang berkonfliknya beda agama, lalu di-blow up menjadi konflik agama yang ditonjolkan. Berita itu sangat tendensius dan kita semua mengedepankan emosi. Diumbarlah hujatan kemana-mana yang gak nyambung oleh para komentator. Tanpa sadar kita pun jadi agen provokasi itu. Bila Soekarno adalah penyambung lidah rakyat, kita sering menjadi penyambung provokasi. Sudah banyak teoritisi sosial mewanti-wanti jangan terprovokasi oleh media. Be critical and get the feeling. Komentar saya. Lalu Ahmad Sahal menanggapi. Karena Anda dan saya bagian dari mayoritas, memang ringan saja untuk mengatakan bahwa persoalannya bukan mayoritas-minoritas. Tapi coba Anda atau saya jadi warga Ahmadiyah, Syiah di Sampang atau anggota jamaah gereja Yasmin. Coba Anda atau saya jadi korban, pasti cara pandangnya akan lain. Yang terlihat dari perspektif korban adalah laku lalim sekelompok orang yang mengatasnamakan jumlah orang banyak terhadap sejumput kelompok lain dengan dalih sesat dan lain-lain. Coba kalau umat Islam gak mayoritas di Indonesia, apa berani kelompok seperti FPI bertindak sewenang-wenang? Idealnya dalam republik tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas karena setiap warga negara setara kedudukannya di depan hukum. Tapi Republik Indonesia saat ini sudah menyerupai Denmark dalam lakon Hamlet. Sebagaimana Shakespeare bilang dalam lakon itu, something is rotten in the state of Denmark. Para korban kekerasan atas nama agama yang sama sekali tidak dilindungi oleh negara bisa jadi juga akan bilang, something is rotten in the state of Indonesia. Walhasil, be critical and get the feeling, kata Ahmad Sahal. Saya menanggapi lagi, benar, posisi akan mempengaruhi pandangan, tapi masalah konflik kelompok sering tidak sesederhana apa yang dirasakan kaum minoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Walaupun perasaan mereka harus difahami, penyebab peristiwa sosial selalu multi aspek. Keyakinan, wawasan, komunikasi, cara mengekspresikan hak, cara masyarakat atau pemerintah meresponnya, ketidakadilan sosial yang berakar, soal aturan atau hukum, peristiwa pemicu atau trigger, siapa yang memulai, provokasi, motivasi, ketidakpuasan pada pemerintah atau negara, dan lain-lain. Di samping mungkin ada juga perasaan dominasi mayoritas. Seperti kemiskinan, tentu faktor-faktor struktural banyak menyebabkan kemiskinan dalam sebuah masyarakat. Tapi aspek-aspek individu juga banyak menjadi faktor penyebabnya. Sikap mental, pesimisme, lemah daya juang, rendahnya pendidikan, ketidakjujuran, dan lain-lain. Yang menyebabkan seseorang susah untuk berubah dan keluar dari kemiskinan. Lain kata, ada sebagian penyebab kemiskinan lebih karena sikap mental. Memang adalah kewajiban orang kaya atau pemerintah untuk membantunya tanpa melihat faktor-faktor individu.
Tapi kalau mau benar-benar mengurangi kemiskinan, kedua faktor, individu dan masyarakat, itu harus diperhatikan dan ditangani seimbang. Kalau tidak, banyak program tidak membuahkan hasil atau tidak maksimal. Bagi saya, melihat konflik minoritas dan mayoritas pun begitu. Perspektif korban dalam kasus Ahmadiyah, Syiah di Sampang atau jamaah gereja Yasmin harus diapresiasi, tapi tidak langsung dijadikan dasar penilaian, keberpihakan dan pedoman bersikap, karena itu akan menjebak pada kelompokisme. Padahal sebuah peristiwa seringkali tidak sesederhana menyangkut dua kelompok yang bertikai, tapi banyak faktor lain yang terkait dan mendorongnya. Intinya, keseimbangan perspektif. Penyebab harus dilihat dari kedua pihak. Arogansi mayoritas harus dihilangkan, mentalitas minoritas harus dibangkitkan. Itu tanggapan saya. Ahmad Sahal menanggapi lagi. Memang sih masalahnya kompleks, melibatkan banyak faktor, dan tidak serta-merta kalau ada konflik antara mayoritas versus minoritas, yang mayoritas mesti benar dan yang mayoritas mesti salah. Nggak selalu begitu. Nah, disinilah perlunya negara yang tak memihak siapapun dan hanya memihak konstitusi. Sayangnya, negara macam itu gagal ditampilkan oleh SBY. Bagi saya, salah satu sumber masalah dari kekerasan atas nama agama di Indonesia adalah SBY, kata Ahmad Sahal. Nah, dia mengakui pandangan saya bahwa masalah sosial itu, peristiwa sosial itu kompleks, tidak sederhana, harus dipahami dari berbagai aspeknya. Melihat hanya satu dua faktor, apalagi soal mayoritas minoritas, itu kesederhanaan berpikir. Simplifikasi, akhirnya tidak memberikan pemahaman pada masalah. Karena Ahmad Sahal sudah mengakui pikiran saya ya benar, maka saya cukup berkomentar, nah good, selesai. Nah, dialog itu menunjukkan bahwa Ahmad Sahal itu sangat sederhana berpikirnya. Dia dulu tahun 2011 itu sedang sekolah S3 di Amerika. Sekarang jelas sudah selesai, tapi saya sudah jarang membaca tulisannya. Nah, dialog itu menunjukkan simplifikasi, kesederhanaan berpikir Ahmad Sahal, simplifikasi masalah, sehingga mengundang saya untuk mengkritik dia, supaya adil melihat kasus mayoritas dan minoritas. Nah, ini persis dengan simplifikasi dan kesederhanaan berpikir guru gembul dari pernyataan-pernyataan yang tadi. Gitu. Nah, seperti saya bilang tadi, mari kita kupas secara kritis pernyataan-pernyataannya benar atau salah. Kita uji. Ya, sekali lagi, bukan untuk membela Muslim, ya, masyarakat Muslim bukan, karena mereka itu manusia, banyak pasti melakukan kesalahan, tapi soal cara berpikirnya, soal objektivitas berpikirnya, soal daya kritis melihat masalah, ini yang harus dipahami oleh orang supaya tidak menyebarkan kebencian yang tidak berdasar. Yang kedua, tidak menyebarkan penyesatan berpikir. Ini berbahaya tanpa sadar soalnya. Kemarin ada media di India yang menuliskan sesuatu dan itu nyelkit tapi fakta. Jadi dia bilang gini, ketika di India ada Hindu dan Buddha hidup dalam satu komunitas yang sama, mereka baik-baik saja. Kristen dengan Buddha baik-baik saja. Nah, kita lihat. Dia mendengarkan sebuah pernyataan di media di India, gitu ya. Bukannya bersikap kritis, apakah itu benar atau salah, tapi langsung meyakininya itu benar, ya, pikiran sederhana itu, lalu dia menjelaskannya dalam video kepada orang lain, kepada publik. Akhirnya kan pikiran yang sederhana dan bisa salah itu diikuti dan dibenarkan oleh banyak orang, gitu. Ini kan berbahaya keluguan berpikir seperti ini. Kita lanjutkan dulu. Ketika di India ada Hindu dan Buddha hidup dalam satu komunitas yang sama, mereka baik-baik saja. Oke, ini pertama. Hindu dan Buddha hidup dalam komunitas yang sama, mereka baik-baik saja. Itu kan pernyataan sweeping statement. Apa buktinya? Mana risetnya? Faktanya apa? Di mana? Nggak bisa secara umum dikatakan begitu. Dalam sejarah Nusantara, atau di India, atau di Tiongkok, di Tibet, di Cina, di mana? Harus jelas. Menyatakan pernyataan bahwa Hindu dan Buddha itu hidup bersama dalam sebuah komunitas baik-baik saja. Bayangkan ribuan tahun sejarah Hindu Buddha hanya dipresentasikan oleh sebuah kalimat mereka baik-baik saja. Nah, ini kan masalah dalam metodologi berpikir itu. Harusnya ada riset yang kredibel bahwa dalam sejarah Hindu dan Buddha, ketika Hindu dan Buddha itu bersamaan hidup, berbarengan, atau bertetangga, atau dalam sebuah komunitas masyarakat, mereka tidak pernah konflik baik-baik saja. Mana buktinya? Kan harus berdasarkan fakta, data, gitu. Harusnya itu disebutkan. Kalau tidak ada, berarti itu ngarang, dibuat-buat, hoax gitu. Dan secara sosial tidak mungkin.
Tidak mungkin antar penganut agama tidak pernah ada konflik sosial politik. Tidak mungkin. Karena semua agama itu saling meluaskan pengaruh dan saling mempertahankan diri. Kan begitu. Saling menyebarkan ajarannya, kemudian saling defensif mempertahankan diri. Maka pasti ada konflik sosial. Lihat sejarah Nusantara. Bagaimana konflik Hindu dan Buddha. Jadi pernyataan itu belum bisa diterima sebelum ada data dan fakta. Misalnya begini, ada sebuah riset yang panjang selama 5 tahun yang meneliti akuritas, ya. Apa akuritas? Meneliti harmonitas, ya, masyarakat Hindu dan Buddha dalam berbagai komunitasnya di seluruh dunia. Mereka itu tidak ada konflik. Nah begitu. Itu sebuah buku sebanyak 500 halaman, riset dari seluruh dunia mengatakan bahwa Hindu dan Buddha tidak pernah konflik ketika mereka hidup berdampingan. Ada enggak itu? Kalau tidak berdasarkan fakta dan data itu, berarti itu sweeping statement. Pernyataan gegabah, pernyataan asal-asalan, pernyataan pikirannya sendiri, imajinasinya sendiri, yang dia konstruk untuk apa? Untuk nanti menyudutkan Muslim. Kan itu tuh, pernyataan itu maksud di belakangnya. Kristen dengan Buddha baik-baik saja. Kristen dengan Buddha baik-baik saja. Di mana? Mana datanya? Di masyarakat mana, di komunitas mana, di bagian belahan dunia yang mana? Apakah seluruhnya seluruh dunia atau hanya di India saja? Walaupun hanya di India saja, mana buktinya, mana faktanya, mana bukunya, mana data risetnya? Harus pakai data kalau bicara. Karena ini dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa ketika ada masyarakat Muslim pasti kacau, pasti ada keributan, pasti banyak konflik dan sebagainya yang disebabkan oleh orang Islam atau Muslim itu. Kan ke situ larinya, makanya data itu harus benar, jangan ngarang. Kemudian Kristen dengan Konghucu itu baik-baik saja. Kristen dengan Konghucu baik-baik saja. Mana datanya, faktanya, hasil risetnya yang kuat bahwa mereka tidak pernah berkonflik. Shinto dengan Konghucu baik-baik saja. Buddha dengan Konghucu juga baik-baik saja. Shinto dengan Konghucu dan Buddha dengan Konghucu juga baik-baik saja. Ya, seperti saya bilang tadi, semua hanya pernyataan dia sendiri, hanya bayangannya, hanya imajinasinya sendiri. Tidak ada faktanya yang dia sebutkan, hasil riset atau buku. Tapi Muslim dengan Buddha di Myanmar perang. Nah, kan mulai dia ke Muslim. Tapi Muslim dan Buddha di Myanmar perang. Nah, kan itu pernyataan yang sangat sederhana, tidak melihat masalah, tidak melihat konteks gitu. Hanya menyatakan mereka perang saja. Padahal sebetulnya apa yang terjadi? Kaum Muslim itu di Rohingya dibantai. Kan? Ribuan, ratusan ribu diusir dari tanahnya. Kalau kita baca dulu laporan-laporan dan berita-beritanya di seluruh media kredibel, dasarnya apa? Dasarnya politik, bukan agama. Apa? Justru ini ironi dari umat Buddha. Apa? Yaitu kekhawatiran penguasa Buddha di Myanmar melihat Islam berkembang terus di sana. Bahaya, itu bisa mengancam kekuatan mereka, bisa mengancam eksistensi kekuasaan politik mereka. Maka atas kecurigaan itu melihat Islam berkembang secara pesat, wah kemudian muncul kejahatan siapa penguasa itu yang Buddha itu. Dia membantai orang-orang Islam di Rohingya itu. Jadi dasarnya adalah ketakutan melihat umat Islam berkembang terus jumlahnya. Karena memang secara sosiologis dan psikologis, di mana-mana kalau ada masyarakat Muslim pasti berkembang. Pasti itu. Karena ini kekuatan agama menyebarkan ajarannya. Kekuatan agama mendakwahkan ajarannya. Di mana-mana. Ini secara sosiologis pahami ya. Kalau ketika ada masyarakat Muslim di sebuah komunitas yang mayoritas non-Muslim, katakanlah baru 50 orang, ya, ada komunitas Muslim di situ. Apa yang dibutuhkan? Pertama masjid, ya. Kedua aktivitas rutinnya apa? Pengajian. Pasti itu dakwah. Lalu mereka melihat orang-orang non-Muslim sebagai orang-orang yang perlu diajak kepada kebenaran, kepada agama yang benar, kepada tauhid, kepada agama rahmatan lil alamin. Akhirnya dakwahnya pun keluar yang Muslim, kan gitu, mengajak mereka masuk Islam, menembus batas-batas kelompok agamanya, kan akhirnya keluar. Nah, ketika keluar, ya itu pasti ada konflik. Karena sebagian ada yang menerima, ada yang sadar, sebagian ada yang menolak. Apa? Terancam eksistensinya, komunitasnya, ajarannya. Itu pasti di mana-mana, gitu. Kenapa terancam? Kekuasaannya terancam, jumlah pengikut agamanya terancam, ajarannya terancam, kan gitu. Nah, kalau sudah terancam, kekuasaannya terancam, ya, jumlah pengikutnya terancam, itu masalah apa? Bukan agama, itu politik itu. Karena menyangkut pengaruh agama dalam sebuah masyarakat. Di situ ada kekuasaan, ada masalah sosial, masalah budaya, masalah psikologi dan sebagainya. Di Amerika, di Eropa, di negara-negara barat, di mana-mana, di Bali juga lihat. Ya, saya 9 bulan hidup di Denpasar, belum sebanyak sekarang kaum muslimnya.
Tapi di mana-mana kalau sudah ada umat Islam pasti ada masjid. Kalau sudah ada masjid pasti ada dakwah. Kan gitu. Ada azan, ada sholat berjamaah, ada ceramah. Itu mengundang orang, kuriositas masyarakat non-muslim untuk memahami, mempelajari sedikit-sedikit mereka yang pikirannya terbuka untuk mencari kebenaran. Atau dakwahnya sampai sedikit-sedikit ya kepada mereka, ketika sampai kepada kelompok orang-orang yang tidak merasa jelas agamanya, tidak jelas tujuan hidupnya, merasa kering hatinya, merasa garing spiritualitasnya, kemudian mendengar Islam, mereka bisa jadi tersentuh gitu. Jadi akhirnya pengikutnya bertambah. Itu sosiologi agamanya begitu. Di mana ada masyarakat muslim, pasti agamanya berkembang terus. Keluar batas-batas komunitas muslim, akhirnya menyebar. Nah, ketika menyebar itu, ada komunitas-komunitas dan kekuasaan yang terancam. Atau dominasi agama lain terancam. Saya bilang tadi, kalau sudah terancam, itu masalah politik, bukan masalah agama. Karena yang menjadi persoalannya adalah kemudian wilayah, pengikut, jumlah, pengaruh, kekuatan sosial. Kan begitu. Itu sudah politik semuanya. Jadi itu penjelasan psikososiologi saya tentang komunitas Islam yang akan selalu bertambah jumlahnya setiap masyarakat di mana-mana. Begitu. Karena ada aspek ajaran dakwahnya. Kemudian Muslim dengan Kristen misalkan terjadi perang di mana-mana juga. Kenapa kalau misalkan bagian yang Muslim ada saja seperti itu? Gitu? Kenapa kalau bagian yang Muslim ada saja aspek-aspek itunya? Maksudnya konfliknya, ributnya, kekacauannya, dan sebagainya. Artinya kalau dia mengatakan mengapa, artinya dia nggak paham. Kan begitu. Ya, kalau saya insya Allah bisa menjelaskan mengapa umat Islam di mana-mana potensi untuk konflik dengan umat lain atau dengan kekuasaan lain. Insya Allah saya bisa menjelaskannya secara sosiologis, orang jadi paham. Tapi masalahnya bukan karena agama, gitu. Penjelasannya bukan karena agama. Sosiologis politik itu yang sudah pahami itu. Yang lucunya dia bilang tadi, ya sudahlah mengaku saja. Loh, apa yang harus diaku? Kumahanya. Lugu gitu, guru gembul di situ lugu berpikirnya. Ya, jadi apa? Dia kurang mengawasi aspek-aspek psikologi sosial dan daya kritis yang menyebabkan kita bisa paham masalah-masalah itu dan bisa menjelaskannya kepada orang tanpa ada pertanyaan mengapa. Kan kalau orang bertanya mengapa itu artinya kan dia nggak ngerti. Kalau dia nggak ngerti jangan mengatakan kepada orang lain. Jangan menjelaskan kepada orang lain yang kemudian menimbulkan dukungan. Ya benar, Muslim itu begitu di mana-mana, pembuat kekacauan, pembuat konflik, pembuat masalah di mana-mana, troublemaker. Kan ke situ bahayanya. Pikiran yang tidak tahu, yang tidak bisa menjelaskan mengapa sebabnya, disebarkan kepada orang lain, dijadikan pertanyaan. Akhirnya apa? Orang-orang kelompok-kelompok yang tadinya tidak suka dengan kelompok Muslim jadi media untuk apa? Mengekspresikan kebenciannya. Tuh, Islamnya di mana-mana begitu. Emang ngaku aja lah, Muslim itu pembuat kekacauan, pembuat onar, kan begitu. Dosa nggak itu? Dosa itu urusan Tuhan, tapi itu penyesatan berpikir. Ya, bahkan adu domba tanpa sadar itu. Kenapa kalau misalkan bagian yang Muslim ada saja seperti itu? Gitu? Kenapa gak introspeksi diri aja? Kenapa kita ayo berpikir, kenapa bisa seperti itu? Kenapa nggak introspeksi saja? Kenapa kita nggak berpikir bahwa itu adalah memang bagian dari masyarakat Muslim? Ya, saya bilang tadi, dia nggak bisa menjelaskan. Dia nggak ngerti, dia hanya bisa bertanya. Gitu. Seharusnya kalau hanya bisa bertanya, jangan mengatakan itu. Karena itu akan menjadi, saya bilang tadi, menjadi outlet, menjadi saluran kebencian orang untuk menyudutkan masyarakat Muslim. Itu tuh bahayanya. Kan gini, konteks psikologis penyataan guru gembul itu. Dia nggak tahu. Dan dia nggak bisa menjelaskan kenapa di masyarakat Muslim itu ada bagian-bagian itunya. Atau secara jelasnya selalu, mengapa kalau hubungannya dengan masyarakat Muslim selalu ada kekacauan, ada konflik, ya, ada keonaran dan sebagainya. Katakanlah begitu. Ya. Itu juga belum tentu benar, kan begitu. Kalaupun benar, sebabnya apa? Lihat, teliti, riset, dasarnya apa, sebabnya apa, triggernya apa, penyebabnya apa. Bisa banyak faktor, nggak bisa sederhana seperti yang saya bacakan tadi. Kasus diskusi saya dengan Ahmad Sahal. Peristiwa sosial, politik, keagamaan itu tidak sederhana. Orang yang kritis dan cerdas harus bisa menguraikannya supaya orang tidak jadi salah paham. Yang kedua, tidak ada kebencian karena kesalahan, karena kebodohan, kan begitu. Lalu pengakuan, apa yang harus diakui? Nih, ya. Kan Islam itu terbagi dua. Ada ajaran, ada umat. Ada Islam normatif, ada Islam historis.
di wilayah historis, di wilayah umat, di wilayah masyarakat, sudah nggak aneh bahwa itu adalah manusia-manusia yang menjalankannya. Walaupun Islamnya adalah ajaran yang benar, ajaran yang mutlak benar dari Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi kalau sudah dilaksanakan umatnya yang banyak kekurangan, kelemahan, pasti banyak kelemahan, pasti banyak kekurangan, termasuk konflik-konflik. Apakah sesama Muslim atau sesama non-Muslim, kan begitu. Harus dipisahkan antara Islam normatif dan Islam historis itu. Yang kedua, ini yang lebih pentingnya, harus dipahami konteksnya. Sebabnya itu apa, triggernya itu apa. Dan ini hubungannya bukan dengan agama. Karena ajaran Islam tidak pernah membenarkan kebencian kepada non-Muslim karena agamanya. Dan orang Islam semua tahu mereka nggak bisa benci ya kepada agama lain karena agamanya, karena kepengarutan agama. Tidak ada dan tidak mungkin itu. Tidak masuk akal sehat, tidak logis. Makanya kalaupun ada konflik-konflik, pasti ini catat. Satu, masalah politik. Kedua, masalah sosiologis. Ketiga, masalah psikologis. Masalah gesekan, masalah persaingan, masalah perebutan sumber-sumber ekonomi, masalah pemahaman, ya, masalah pengaruh, masalah keterancaman kelompok. Yang semuanya itu politik dan sosiologis, bukan agama. Ini tesis yang sangat saya pegang. Tidak ada konflik karena agama, nggak ada. Karena semua agama tidak mengajar konflik, tidak mengajarkan, tidak menyuruh kebencian kepada agama lain. Kan begitu. Apalagi Islam. Kalaupun ada konflik-konflik sosial politik di sebuah masyarakat, itu yang terjadi adalah yang konfliknya pertama beda agama. Nah, itu baru. Ya, yang kedua, ada keterancaman pengaruh, ada keterancaman kekuasaan politik. Misalnya Islam makin berkembang, kekuasaan non-Muslim terancam. Itu kan bukan soal agamanya, soal kekuasaan, kan begitu, soal politik. Makanya dalam sejarah Indonesia itu Kuntowijoyo pernah mengatakan bahwa komunitas Islam di Jawa, ya, dalam sejarahnya itu di mata para penguasa Jawa, raja-raja Jawa, selalu diklaim sebagai bureaucratic opponent. Musuh penguasa, musuh birokrasi. Kenapa? Karena para ulama mendakwakan ajaran Islam kepada masyarakat dan kepada para penguasa. Para penguasa Jawa ini non-Muslim, apakah masih Hindu atau Buddha, kemudian merasa terancam. Kemudian akhirnya apa? Yang dilihatnya adalah Islam mengancam kekuasaan. Itu kan sepanjang sejarahnya begitu, bahkan sehingga zaman Orde Baru. Kan gitu, Islam sudah mayoritas, dakwah Islam berkembang terus, tidak pernah berhenti, never ending proses, ya. Lalu kekuasaan Orde Baru, Soeharto terancam, kan begitu. Makanya konflik Islam dan Orde Baru itu adalah Islam dan kekuasaan. Maksudnya adalah komunitas Muslim dan kekuasaan. Maksudnya adalah politik, bukan agama. Karena kalau agama, Soeharto sendiri Muslim. Ya. Para penguasa Orde Baru itu kan Muslim. Para pejabat, para menterinya Muslim. Jadi konflik agamanya dari mana? Jadi ini bukan soal pengakuan, soal introspeksi, soal berpikir, bukan, Pak Guru. Ini soal faktor-faktor sosiologis yang harus dipahami. Faktor-faktor konflik sosial politik yang harus dipahami. Supaya kita bisa menjelaskan secara objektif dan akurat. Kalau diajukan untuk mengakui introspeksi, loh, Muslim yang mana dulu? Kan gitu. Karena kalau Islam di India, di Barat, mungkin di Cina, di yang lain-lain kan tidak mengalami konflik seperti di India. Dan kalaupun orang di India mengatakan mereka yang konflik dengan orang-orang Hindu misalnya, komunitas Hindu atau dengan pemerintahnya Hindu, mereka sebagai minoritas merasa dianiaya, mereka merasa dizalimi, politiknya tidak berpihak kepada mereka atau tidak adil pada mereka, atau mereka sering dipersekusi. Lalu Islamophobia tumbuh juga di India, lalu mereka terancam, ya, bahkan mereka sering diserang. Lalu oleh guru Gomo dikatakan coba introspeksi aja bahwa Muslim itu sering membuat keonaran, kan itu bisa membuat sakit hati mereka. Mereka sudah hidupnya sebagai minoritas terancam, kemudian ditindas, harus introspeksi. Coba bayangkan, ya, Muslim di Patani harus introspeksi, Muslim di India harus introspeksi, Muslim di Cina, di Uyghur harus introspeksi, Muslim di Myanmar, ya, yang mereka terancam ditindas bahkan dibunuh secara massal, ya, melalui massacre, melalui pembunuhan massal, harus introspeksi. Mikir. Kenapa kalau misalkan sama orang-orang non-Muslim kita ribut, sedangkan kalau yang non-Muslim dengan kita mah ya biasa-biasa aja gitu. Wah, ini pernyataan berbahaya sekali. Sangat menunjukkan ketidaktahuan dan keluguan memahami masalah konflik antar umat beragama, masalah sosiologis politik dunia di mana-mana. Mengapa kalau Muslim kepada non-Muslim selalu ribut, tapi kalau non-Muslim kepada Muslim biasa-biasa saja? Astagfirullahaladzim. Mengapa kalau non-Muslim kepada Muslim biasa-biasa saja?
Coba cek sumber-sumber konflik kebencian kepada Islam itu dari siapa? Coba cek sepanjang sejarah kebencian-kebencian kepada Muslim itu dari siapa? Keterancaman oleh perkembangan Islam, keterancaman oleh komunitas Islam yang makin banyak, ya, ketidaksukaan ajaran Islam disebarkan, dakwah dihambat, dakwah dipersekusi, dakwah dimusuhi. Itu oleh siapa? Apalagi sudah ke radikalisme dan terorisme. Siapa pelaku terorisme di dunia ini yang paling banyak? Dan siapa mereka? Apakah Muslim atau bukan? Coba di setiap ada perang dan setiap ada konflik dan peperangan antara Muslim dan Muslim, teliti siapa tuh penyebabnya. Coba dari mulai zaman Nabi sampai sekarang. Ya, pelanggaran perjanjian, pengkhianatan terhadap perjanjian, perasaan takut terancam. Yang saya bilang tadi, kalau sudah terancam, masalahnya adalah politik, sosiologi politik. Ya. Jadi dakwah Islam berkembang kemana-mana itu pasti membuat keterancaman. Tapi kan tujuannya bukan mengancam. Ya, perkembangan agamanya saja yang tidak bisa dibendung. Pengaruh ajarannya saja yang makin meluas. Umatnya saja yang terus bertambah, kan gitu. Karena kesadaran terus bertambah. Kan dalam Islam nggak ada pemaksaan masuk Islam. Nggak ada pemaksaan beragama. Tahu nggak? Karena nggak ada pemaksaan beragama, apalagi secara politik, apalagi secara kekuasaan, dipaksakan, maka yang terjadi adalah semuanya kesadaran masuk Islam itu. Gitu. Atau mengikuti kebenaran, tertarik pada ulama, tertarik pada kemuliaan, tertarik pada akhlak yang agung, tertarik pada contoh teladan, mungkin juga tertarik pada kemampuan ulama-ulama Islam yang hebat-hebat, bisa mengobati, bisa menasehati, bisa punya kekuatan misalnya, ya, punya kekuatan, bisa membimbing hidup mereka dan sebagainya. Akhirnya pada masuk Islam. Nah, oleh proses sosiologi semacam itu, pasti kan ada keterancaman, ada ketidaknerimaan kelompok-kelompok non-muslim di negara-negara yang non-muslim mayoritas. Kemudian akhirnya apa? Permusuhan yang muncul, kan gitu. Penolakan kemudian menjadi permusuhan, menjadi masalah politik, dan bisa jadi konflik dan perang. Karena umat Islam terancam dalam menyebarkan ajaran kebenarannya, kekuasaan-kekuasaan politik di sekitarnya tidak menerima, bahkan mengancam mereka, mengusir mereka, memusuhi mereka, dan akhirnya perang pun banyak yang tidak bisa dihindari, kan begitu. Jadi memahami peristiwa-peristiwa sosial itu tidak sederhana, dan mengaitkannya kepada Muslim, kepada keberagamaan, itu artinya tiga. Pertama, tidak memahami masalah. Yang kedua, karena kesederhanaan berpikir atau simplifikasi. Yang ketiga, sweeping statement, mengeluarkan pernyataan-pernyataan sembarangan, gegabah, yang keliru, bahkan itu menyesatkan. Kalau misalkan kita melihat Muslim di Suriah itu menderita, Muslim di Mesir itu menderita, Muslim di Irak itu menderita, dan bahkan di Indonesia menderita. Coba cek, Muslim di Amerika sangat bahagia, Muslim di Finlandia sangat bahagia, Muslim di Inggris sangat bahagia. Muslim di Suriah menderita, Muslim di Mesir menderita, Muslim di Irak menderita, Muslim di Indonesia juga menderita. Betapa gampang gitu membuat pernyataan yang sangat umum gitu ya. Kalau mengatakannya begini, secara politik kekuasaan, nah Muslim di Suriah menderita. Nah itu bisa dimengerti. Atau secara jatah kekuasaan di Suriah, atau secara jatah kekuasaan Muslim di Indonesia menderita. Itu agak bisa dipahami, walaupun juga belum tentu benar. Karena banyak juga orang Muslim yang jadi pejabat, jadi menteri. Bahkan mungkin 95%. Sekarang kabinet Prabowo itu kan mayoritas Muslim. Kalau dikatakan Muslim secara politik menderita, kan tidak juga. Lalu Muslim di Indonesia menderita. Muslim yang mana? Bisa jadi itu ada, tapi jangan mengatakan Muslim. Itu pernyataan yang terlalu umum gitu. Mungkin hanya mereka-mereka yang ingin menggolkan aspirasi politik keislamannya, kemudian pemerintah tidak meresponnya atau pemerintah menolaknya. Bahkan misalnya FPI dan HTI itu menderita. Nah itu baru rada objektif. Walaupun belum tentu juga benar. Karena kan orang-orangnya belum tentu menderita. Yang menderita itu mungkin hanya aspirasinya saja, menjadikan Indonesia ini masih sebagai negara Muslim. Nah itu baru bisa dipahami. Tapi kalau Muslim menderita, di Indonesia itu kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada PUI, banyak sekali. Ada HMI, ada PMII, ada IMM, kan begitu. Ada kelompok-kelompok majlis taklim, ada para pemuda masjid, ada kelompok-kelompok dakwah, ada kelompok-kelompok zikir. Ya, belum mazhabnya, macam-macam. Jadi Muslim itu yang mana? Muslim menderita.
Kemudian di Amerika mereka bahagia. Jadi menderita bahagia itu jangan dikatakan secara umum. Karena itu mengambang pernyataan itu. Itu bukan argumen yang kuat gitu. Cuma karena tadi di dialog berdua itu yang satunya hanya pendengar, ya dia maksudnya mendengarkan. Seolah-olah membenarkan semua pernyataan-pernyataan Guru Gembul kan gitu. Nah ini ya, ini bagi saya adalah problem kesederhanaan berpikir. Problem kepolosan memahami masalah. Akhirnya apa? Sederhana melihat masalah. Akhirnya membuat pernyataan-pernyataan yang umum yang bagi orang awam, nah ini bahayanya, dibenarkan kan, kemudian menjadi kepengikutan, menjadi media mengekspresikan kebencian kan gitu, yang tadinya kelompok sekuler, kelompok liberal, kelompok munafik bahkan, atau kelompok non muslim yang tidak suka Islam mendengarkan pernyataan-pernyataan Guru Gembul, wah kan pada senang, pada gembira tuh, lalu membuat komentar-komentar untuk ikut menyerang orang-orang muslim yang sebenarnya kan tidak begitu gitu. Jadi ini tanpa sadar ucapan-ucapan begini adalah menyumbangkan pupuk-pupuk penyesatan, saya bilang tadi. Menumbuhkan kebencian-kebencian tanpa sadar. Yang difasilitasi oleh ucapan-ucapan tanpa dasar. Yang berpikirnya simplistis, kurang memahami masalah, apalagi secara mendalam. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.